Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang dampak AI terhadap mahasiswa dalam pengerjaan tugas. Anggota kami ada saya, Nabil Bisa Valentin, ada Nova, ada Maulana, lalu ada Rayhan Karyata Robot, dan Muhammad Dede Kamil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis dampak baik serta buruk AI bagi mahasiswa dalam pengerjaan tugas kuliah. Metode penelitian yang digunakan dalam pembuatan karya ilmiah ini adalah kualitatif, yaitu mencari referensi materi dari buku, artikel, jurnal, dan lain-lain. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa ada banyak manfaat dalam penggunaan AI di dunia perkuliahan. Namun, ada banyak juga dampak negatif dari AI yang mempengaruhi perilaku dan cara berpikir mahasiswa. Latar belakang, saat ini kecerdasan buatan atau AI telah mengalami kemajuan pesat dan banyak digunakan di berbagai bidang untuk meningkatkan produktivitas. Dalam pendidikan tinggi, terutama di bidang teknologi informasi atau IT, AI menjadi alat bantu yang penting bagi mahasiswa dalam menyelesaikan tugas. Aplikasi seperti ChatGPT memiliki kemampuan untuk membantu dalam menyelesaikan tugas. Mahasiswa dapat memanfaatkan AI untuk menyelesaikan tugas lebih cepat dan efisien tanpa harus bergantung pada pengajar. Meskipun demikian, penggunaan AI juga menimbulkan kekhawatiran terkait ketergantungan dan potensi penurunan pemahaman tentang pelajaran. Di satu sisi, AI berpotensi meningkatkan produktivitas dengan menyediakan solusi instan. Di sisi lain, AI dapat membuat mahasiswa kurang mendalami konsep pelajaran yang sedang dipelajari karena lebih mengandalkan teknologi untuk penyelesaian tugas. Dalam konteks ini, penting untuk mengevaluasi sejauh mana AI mempengaruhi produktivitas mahasiswa IT, baik itu dari segi efisiensi waktu maupun kualitas hasil tugas mereka yang dihasilkan. Ya, selanjutnya ada batasan masalah. Penelitian ini memiliki beberapa batasan untuk memfokuskan cakupan penelitian. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, berfokus pada mahasiswa IT. Penelitian ini hanya berfokus pada mahasiswa jurusan teknologi informasi. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak mencakup mahasiswa dari bidang studi lainnya yang mungkin memiliki pengalaman berbeda dan menggunakan AI untuk menyelesaikan tugas. Yang kedua, ada pendekatan kualitatif melalui studi pusaka. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pusaka dari buku dan jurnal, sehingga data yang dikumpulkan bersifat sekunder dan mungkin tidak mencerminkan pengalaman spesifik mahasiswa di setiap institusi atau program studi. Batasan ini diambil mengingat keterbatasan waktu dan sumber daya dalam melakukan penelitian lapangan. Yang ketiga, ada rumusan masalah. Dari latar belakang di atas, masalah yang akan dikaji adalah dampak penggunaan AI terhadap mahasiswa IT dalam menyelesaikan tugas. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan kami yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak baik maupun buruk dari AI dalam mahasiswa IT dalam menyelesaikan tugas. Selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengetahui dampak penggunaan AI terhadap mahasiswa IT dalam menyelesaikan tugas. Metode ini berfokus pada pengumpulan data kualitatif dari berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, dan artikel terkait, untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai persepsi dan pengalaman mahasiswa dalam menggunakan AI. Selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan kajian pustaka. Yang pertama, ada perkembangan kecerdasan buatan dalam pendidikan. Kecerdasan buatan AI semakin berkembang dan mulai diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan. AI memiliki kemampuan untuk melakukan tugas yang sebelumnya hanya bisa dilakukan oleh manusia, seperti pemrosesan bahasa alami, pengendalian gambar, dan analisis data besar atau big data. Dalam konteks pendidikan, AI digunakan untuk meningkatkan pengalaman belajar, memberikan umpan balik yang lebih cepat, dan memfasilitasi pembelajaran yang lebih personal. AI telah diterapkan di banyak lembaga pendidikan untuk membantu mahasiswa dalam mengerjakan tugas, menyediakan tutor virtual, serta memberikan akses ke materi pembelajaran yang lebih interaktif. Selanjutnya yang kedua, kebijakan penggunaan AI dalam pendidikan. Penting bagi institusi pendidikan untuk mengembangkan kebijakan yang jelas mengenai penggunaan AI dalam pengerjaan tugas. Kebijakan ini harus memastikan bahwa mahasiswa menggunakan AI secara etis dan bertanggung jawab, serta tidak mengorbankan integritas akademik. Dalam kajian oleh Sheldon
dan Abidoye. Disarankan agar universitas menyediakan pedoman penggunaan AI yang mendukung pengembangan keterampilan sambil menghindari ketergantungan yang berlebihan. Selanjutnya ada analisis. Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI telah membuka peluang luas di berbagai bidang termasuk pendidikan. Namun bagi para mahasiswa IT, pemanfaatan AI dalam menyelesaikan tugas dapat membawa dampak yang negatif yang signifikan. Salah satu dampak buruknya ialah mengurangi kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Dengan bantuan AI yang dapat menghasilkan kode, menyelesaikan algoritma, atau memberikan solusi otomatis, menyebabkan mahasiswa bergantung teknologi tanpa sepenuhnya memahami materi yang dikerjakannya. Saat mahasiswa mengandalkan AI secara terus-menerus untuk menyelesaikan tugas tanpa memahami cara menyelesaikannya, kemampuan problem solving atau memecahkan suatu masalah mereka dapat menurun secara signifikan. Dan mereka bisa kehilangan peluang untuk mengembangkan keterampilan yang sangat penting di lingkungan kerja. Oke, di sini saya akan menutup kesimpulannya. Berdasarkan atas analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan AI dalam pengerjaan tugas memiliki banyak keuntungan, seperti mudahnya akses AI yang tersedia, tugas lebih cepat selesai, lebih mudah menemukan referensi, dan lain-lain. Namun, walaupun ada banyak keuntungan dalam menggunakan AI dalam pengerjaan tugas, banyak juga dampak negatif AI yang dapat mempengaruhi pola pikir dan tingkah laku mahasiswa, seperti mudah malas, terlalu bergantung kepada AI, dan tidak paham materi yang dibahas. Selanjutnya, saran yang dapat kami berikan adalah mengubah pandangan kita terhadap AI dalam penggunaannya, karena AI terus berkembang setiap harinya sampai titik kita mungkin akan bergantung hanya kepada AI. Kita harus berpikir seolah AI bermanfaat dalam menyelesaikan sebagian pekerjaan kita, agar kita tidak mencari referensi saja dalam pengerjaan tugas. Selain itu, kami sebagai penulis menyadari ada banyak kesalahan dan kekurangan dalam pembuatan karya ilmiah ini. Maka disarankan untuk pembaca untuk men-screen lagi mengenai dampak-dampak AI agar bisa memahaminya lebih lanjut. Oke, cukup sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.